pada hari terakhir, ya setelah pidato-pidato semua, Bung Karno baru pidato 1 Juni itu. Apa isi Pancasila versinya Bung Karno? Ini versinya Bung Karno ya. Versinya Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Satu kebangsaan Indonesia. Itu sama dia dengan Supomo kan. Internasionalisme atau pri kemanusiaan sama dengan Supomo juga. Mufakat dan demokrasi. Ya, kan, demokrasi dan mufakat. Kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Inilah yang menyebabkan Habib Rizik dilaporkan kepada Jokowi. Nah, ini kan sebenarnya berarti ya karena kekuasaannya Jokowi, bukan karena fakta sejarah. Tadi historis sudah disampaikan. Nah, itu satu catatan penting ya. Artinya karena para presiden dulu menyadari ada persoalan seperti begini. Kalau mau letak tanggal 22 Juni atau 18 Agustus. Itu pilihannya. Kalau mau redaksinya pas 18 Agustus. Kalau mau ngelihat dari mana 18 Agustus dari 22 Juni kan itu. Tapi karena dua-dua kurang dikehendakin, kalau hari-hari kebangsaan yang lain ditetapkan. Tapi justru Pancasila yang menjadi dasar negara tidak ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Maksumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke dan teman-teman kita para diaspora di seluruh dunia, kita jumpa lagi tatap muka untuk bincang-bincang yang menarik. Ini terkait dengan hari ini tanggal 1 Juni yang ditetapkan oleh pemerintahan Joko Widodo sebagai hari lahir Pancasila. Tentunya kontroversial, pemirsa. Kita ketahui bahwa hari lahir Pancasila ini ada beberapa versi. Seperti kita ketahui ada yang tanggal 22 Juni dengan piagam Jakartanya, kemudian ada tanggal 18 Agustus, ya, sesuai dengan atau seusai dengan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan 1 hari kemudian dinyatakan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk di dalamnya Pancasila itu disahkan. Nah, untuk bahas kontroversi tentang 1 Juni ini, sudah hadir Pak Ketua Umum Partai Maksumi Bapak Dr. Ahmad Yani SAMH yang kebetulan juga ahli di bidang tata negara. Jadi paham betul soal ini. Satu lagi Ustadz Adnin Armas, ya, bagaimana nanti akan menyerot Pancasila dari sisi Islam. Artinya kita akan melihat bagaimana betulnya nggak ada masalah Islam dengan Pancasila karena itu adalah tauhid, ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Untuk bahas ini pertama kali kita dengarkan dulu bagaimana uraian dari pakar ilmu hukum tata negara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Maksumi TV yang ada di seluruh Indonesia, Sabang, Merauke, kawan-kawan diaspora yang ada di belahan dunia. Ketemu lagi kita dan ini cukup menarik itu untuk mengkaji hal-hal yang menjadi masih perdebatan nih. Ya. Dan ini sempat diusulkan memang pada waktu itu ya tentang hari lahirnya Pancasila. Kapan sesungguhnya harinya lahirnya Pancasila ini? Ini memang zamannya Ibu Mega tidak dikukuhkan. Ibu Mega juga tidak menetapkan hari lahirnya Pancasila. Zamannya SBY juga tidak menetapkan, walaupun ada keinginan dari sebagian kalangan tetap mau menetapkan hari 1 Juni itu ada hari lahirnya Pancasila. Tapi ada sebagian lagi kalangan mengatakan berdasarkan fakta dan data yang ada, sesungguhnya tidak tepat kalau mengatakan hari lahirnya Pancasila itu tanggal 1 Juni. Nah, oleh karena itu mari kita lihat literasi sejarah. Ya kan, itu kan yang harus menjadi fakta yang ada. Sama-sama kita ketahui kan sebelum kita merdeka, ya, pada waktu pendudukan pemerintahan Jepang itu, Jepang itu kan menjanjikan, ya kan, bagaimana menjanjikan untuk akan memberikan jalan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dan oleh karena itu maka harus menjadi bagian dari saudaranya Jepang.
Ya, ya, saudara tua dan saudara muda. Bahkan ada semboyan-semboyan pada waktu itu. Karena memang pada waktu itu di kawasan Asia ini Jepang yang bagian dari blok, ya kalau kita bilang itu adalah blok Jerman, kan dulu ada Jepang, ada Jerman, ada Turki, ada Italia kan, ada Turki seperti itu. Nah, di kawasan Asia ini kan Jepang menguasai, apalagi pada tahun 40-an 42 itu kan Pearl Harbor jatuh, ya kan, tempat pangkalan militernya Amerika jatuh kan, dikuasai oleh Jepang. Nah, dibentuklah satu kepanitiaan. Itu yang kita sebut itu BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, badan ini berjumlah itu anggotanya itu 66 orang, ya kan? Berjumlah 66 orang. Dari 66 orang itu terdiri dari berbagai macam aliran-aliran politik yang ada secara proporsional, ya kan, secara proporsional, secara representasi mewakili seluruh aliran-aliran yang ada, termasuk golongan-golongan juga seperti itu. Karena jauh sebelum Jepang masuk, Indonesia ini sudah dibagi oleh Belanda dalam 3 golongan. Itu sering menggunakan pasal 131 Stadblad itu, IR itu ya. Indonesia dibagi 3 golongan, golongan Eropa, ini golongan kelas elit, ya kelas 1 ya. Terus golongan Asia Timur, golongan Asia Timur ini ada golongan Cina, India, ya, dan Arab. Golongan inlander, orang pribumi. Yang ketiga ini, yang pribumi inilah yang sesungguhnya ingin merdeka ini. Mereka karena mereka terjajah, ya kan, golongan pribumi ini. Nah, itu tercerminkan golongan Cina juga ada menjadi anggota BPUPKI. Yang nanti 4 orang anggota BPUPKI di Indonesia, kalau kita merdeka menjelang merdeka itu memilih kewarganegaraan, dia tidak ingin milih warga negara Indonesia, dia memilih warga negara Cina. Nah, itu kan ada rapat panitia itu, rapat BPUPKI itu. Rapat itu 2 kali rapat. Rapat yang pertama atau sidang umum yang pertama itu dimulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Itu jumlahnya tadi saya kemukakan itu 66 orang. 66 orang yang namanya terdiri, ya kan, 1 orang ketua, ya kan, 2 orang wakil ketua, terus ada anggota-anggota seperti itu. Nah, itu tercerminkan juga secara gender, juga ada mewakili kaum perempuan juga, kaum wanita. Nah, mari kita lihat apa betul Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni. Yang masanya Jokowi ditetapkan 1 Juni itu hari lahirnya Pancasila. Menurut pandangan saya tidak tepat. Karena Pancasila tidak lahir 1 Juni. Karena 1 Juni itu adalah masa sidang pertama. Dimulai dari tanggal 29 Mei, Juni, sampai tanggal 1 Juni. 29 Mei itu siapa? Berorang yang berpidato ya. Hari pertama itu 11 orang. 11 orang yang berpidato. Semua tentang gagasan kalau Indonesia merdeka. Baik ada sosialisme dan lain sebagainya, tentang hak asasi manusia, bentuk negara, bentuk pemerintahan, macam-macam itu. Pilihannya mau republik atau mau kerajaan juga masih ada pilihan-pilihan seperti itu. Karena memang kita tidak lahir di ruang yang vakum. Jauh sebelum ada yang namanya Republik Indonesia, belum ada NKRI. Belum. Ini orang sering salah, term NKRI itu baru ada tahun 50. Ya kan, tak kala ada agresi, ada perjanjian, kita berubah dari negara kesatuan menjadi federasi, setelah itu ada mosi integralnya Pak Nasir kan, seperti itu. Baru muncul namanya NKRI itu. Nah, pada tanggal 29 Mei itu ada 11 orang bicara, ya kan. Pada tanggal 30 ada hari kedua ada 10 orang, pada hari ketiga itu ada 6 orang, dan hari terakhir tanggal 1 Juni itu ada 5 orang. Sekarang kita lihat yang disebut, memang terjadi 2 arus pemikiran besar. Kalau kita mau merdeka, Indonesia merdeka yang kita impi-impikan itu, yang kita cita-cita itu, landasannya bernegara itu apa? Dasarnya untuk negara. Dari kalangan Islam, karena yang mayoritas penduduk Indonesia ini adalah Islam. Kalau kita mau lihat perjuangan itu ada tokoh-tokoh Islam. Ya, kita mulai dari Sultan Hasanuddin, Imam Bonjol, Aceh itu ada Cut Nyak Dien, Tengku Umar,
Sultan Mahmud Badarudin, macam-macam lah itu. Fatimura, si Singa Maharaja dan lain sebagainya. Itu kan hampir semuanya, mayoritas hampir 99,9 sekian persen itu ya orang Islam seperti itu. Maka orang menyatakan tidak bisa memisahkan Indonesia dengan Islam. Tidak akan pernah memisahkan. Karena itu melekat, nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai Indonesia itu bagaikan dua sisi mata uang. Nah, memang pada waktu itu isu tentang dasar negara itu terbagi tiga, tapi pada pokoknya terjadi dua lah. Ada isu tentang kebangsaan, negara kebangsaan yang bersifat sekuler itu, atau negara yang berdasarkan Islam. Jadi negara bukan negara Islam ya. Negara Indonesia yang berdasarkan beda itu. Beda, negara Islam dengan dasar itu beda. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat pidato tadi ya, betul nggak hari 1 Juni itu telah lahir Pancasila? Belum. Itu kan pidato-pidato, banyak pidato. Di antara pidato-pidato itu ada 4 orang yang terkenal itu, atau 3 orang yang terkenal dalam pidato itu. Pertama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini pertama kali dia berbicara pada hari pertama, termasuk dari 11 orang itu. Pancasila menurut versinya Muhammad Yamin, walaupun belum dinamakan Pancasila. Sila pertama itu pri kebangsaan, ya kan? Sila kedua itu pri kemanusiaan, sila ketiga itu pri ketuhanan, sila keempat pri kerakyatan, sila kelima kesejahteraan rakyat. Beda kan dengan yang ada. Nah, pada tanggal 31 Mei, 29, 30 kan tema-tema lain lagi. Supomo, ini ahli hukum adat ya, ahli Supomo oleh ahli hukum adat ini menawarkan juga 5 sila itu. Apa yang ditawarkan oleh Supomo? Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, persatuan Indonesia, dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada hari terakhir, ya setelah pidato-pidato semua, Bung Karno baru pidato 1 Juni itu. Apa isi Pancasila versinya Bung Karno? Ini versinya Bung Karno ya? Versinya Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Satu, kebangsaan Indonesia. Itu sama dia dengan Supomo kan. Internasionalisme atau pri kemanusiaan sama dengan Supomo juga. Mufakat dan demokrasi. Demokrasi dan mufakat. Kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Inilah yang menyebabkan Habib Rizik dilaporkan oleh Sukmawati, adiknya Ibu Megawati pada waktu 2019 yang lalu ya, 2019 sibuk-sibuk Pilpres yang lalu pada waktu itu. Ya, Habib Rizik kan orang gaya orang Betawi. Dia menyebutkan sila ketuhanan itu di nomor 5 dia. Dia nomor 5, saya nggak mau lagi menyebut kosakata. Ya pada waktu itu menurut Habib Rizik itu. Nah, kan beda beda sekali kan dengan Pancasila yang ada, Pancasila yang berdasarkan Piagam Jakarta. Nah, karena ini rumusan biasa Pak Eri, kalau kita kayak di HMI ya kan, Kongres kan dibuat panitia kerjanya. Betul. Jadi dari 32 orang, dari 66 orang anggota BPUPKI itu dibentuklah yang namanya Badan Pekerja atau panitia pekerjanya. Pertama dibentuk 8 orang. 8 orang itu. Bung Karno marah. Ini bagaimana 8 orang dibentuk, yang mewakili umat Islam itu hanya beberapa orang. Ini kita negara yang akan kita bentuk itu mayoritas orang Muslim. Ini Bung Karno bilang. Tapi umat Islam tidak terwakilkan secara representasi, secara profesional. Itu gak benar panitia 8 itu. Oleh karenanya Bung Karno mencoba menawarkan ide merubah komposisi. Merubah komposisi itu menjadi 9 orang. Itulah yang disebut dengan panitia 9 itu. Siapa panitia 9 itu? Dari kalangan Islam, Kahar Muzakir. Terus Wahid Asim. Wahid Asim ini bapaknya Gus Dur. Anaknya pendiri NU, bapaknya pendiri MU. Hasyim Asy'ari. 2 ya. Agus Salim. Agus Salim. Nah, Agus Salim ini dari dia termasuk syarikat Islam ya kan. Satu lagi Habib Kusno. 4 orang. Itu dari kalangan Islam. Dari kalangan nasionalis 4 orang juga. Seimbang. Nasionalis sekuler orang kalau menggunakan bahasanya
apa namanya cendekiawan-cendekiawan luar itu atau Indosianis itu kan. Satu Bung Karno, yang kedua adalah Bung Hatta, yang ketiga adalah Muhammad Yamin, yang keempat Ahmad Subarja. 4 tambah 4 8 kan? Iya. Tambah satu orang lagi. Ramis ya. Ramis, 9 orang ini. 9 orang inilah yang merumuskan untuk menyusun yang namanya teks proklamasi. Sekaligus membuat pembukaan Undang-Undang Dasar kita. 9 orang ini. Nah, ini terjadi perdebatan yang sengit kan? Karena terjadi perdebatan yang sengit, bagaimana merumuskan keinginan orang Islam, kalangan Islam, atau kalangan Islam itu ingin dasarnya Islam, keinginan adalah nasionalis, akhirnya sampailah pada titik temu pada tanggal 22 Juni. Apa titik temu itu? Ya, dasarnya tidak Islam, yang tidak juga nasionalisme seperti itu, maka ada titik temu itu yang disebut 55 sila. 5 sila itu berbeda dengan sila yang apa yang disampaikan oleh Muhammad Yamin tanggal 29, berbeda apa yang disampaikan oleh Supomo pada tanggal 31 tadi, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni. Pancasila yang kita sekarang itulah disepakati pada tanggal 20 Juni, itulah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Artinya itu yang paling tepat ya, Piagam Jakarta 22 Juni. Iya. Apa isinya Piagam Jakarta itu? Nah, ini orang sering. Satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini titik komprominya. Iya. Saya mau dasar negara Islam, udah jangan dasar negara Islam dong. Toleran seperti itu. Maka titik temunya adalah nilai-nilai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kewajiban menjalankan syariat Islam itu bagi pemeluknya, bukan bagi orang di luar Islam dong. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditandatangani oleh 9 orang tersebut. Selesai 22 Juni ya. Ini harus. Artinya kalau kita mau lihat Pancasila itu, karena ini ada Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Ya tanggal 22 Juni. Kalau mau. Betul. Tapi ini belum berbentuk negara. Nah, itu persoalan. Kita baru berbentuk bangsa. Ya kan, baru bangsa. Karena negara kita belum kita proklamirkan. Nah, tapi tanggal 22 Juni masuk bulan Juli, masa sidang kedua, tanggal 10 sampai 17 Juli itu dibahas kembali. Piagam Jakarta. Iya. Ini dikotak-katik lagi oleh yang namanya Mr. Latu Hari-Hari. Mr. Latu Hari menyatakan tidak bisa ini, tidak toleran Piagam Jakarta ini. Kenapa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam kami tidak terima? Kalau enggak, Indonesia bagian timur selalu itu sudah mulai mengancam. Ada ancaman. Umat Islam kan nggak pernah mengancam kita. Nah, menyatakan kami akan lepas dari Indonesia. Wah, umat Islam menyatakan ini gentle agreement, ini sudah kesepakatan. Kalau kayak gitu kami kembali lagi dengan tuntutan kami. Kami ingin dasar negara ini Islam. Wah, Pak, itu deadlock itu. Dalam keadaan deadlock itulah ketua panitia 9 itu, Bung Karno tampil di depan membela Piagam Jakarta. Jadi kalau sekarang ini ada orang menyatakan Piagam Jakarta itu bukannya Bung Karno, salah. Bung Karno itu adalah Piagam Jakarta murni. Ya kan? Pendukung Piagam Jakarta murni, dan dia penandatangan Piagam Jakarta itu. Ya kan? 441 tadi kan. Nah, akhirnya Bung Karno menyatakan di dalam, kita lihat dalam risalah pada waktu tanggal Juli itu, Bung Karno menyampaikan, Tuan dan Puan, tolong hargai kesepakatan yang telah kita tempuh. Ini hal-hal yang telah kita sepakati dengan sungguh seperti itu, dengan gaya retoriknya, dengan oratornya Bung Karno. Nah, akhirnya menarik diri Ratu Hari-Hari itu. Ya, disepakatilah tetap Pancasila itu adalah Piagam Jakarta tadi. Hanya bedanya ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam. Itulah yang jadi dipegang, dan itulah juga yang akan nanti dibacakan jika proklamasi. Teks proklamasi itu bukan kayak teks proklamasi kita sekarang nih. Itulah yang akan dibacakan. Tapi sayang, setelah bom atom jatuh tanggal 13, tanggal 14 kalau salah ya. 13, 14 atau 15 Agustus di Hiroshima Nagasaki, Jepang kalang kabut. Pada waktu itulah ada pembalap ya kan, karena belum tanggalnya itu sebenarnya Indonesia mau dimerdekakan. Para pembalap di tikungan, ya kan, pembalap itu tikungan, pencuri tikungan itu, yang menculik Bung Karno. Pemuda-pemuda itu lihat,
itu berhaluan kiri. Soekarni. Nah, itu berhaluan kiri. Mereka lah menculik dan memaksakan Bung Karno segera untuk mengumumkan atas apapun fakta sejarah, ya kan, fakta sejarah itu bahwa tanggal 17 Agustus diproklamasikan, ya kan, kemerdekaan kita di pengangsaan itu. Ya kan, kalau melihat sejarah itu kan Bung Karno kan transit tuh dari Rengas Dengklok ke rumah orang Arab, ke rumahnya Pak Marta, bapaknya Yusuf Marta, sahabat kita itu, maka dikasih madu katanya seperti itu toh. Nah, sudah nggak ada masalah 17 pagi itu. Cuman masalahnya pada waktu itu yang memegang Piagam Jakarta ini atau pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan tidak ada di tempat semua kalau mau tahu. Tinggalnya yang ada itu Bung Karno, ya kan, dan Bung Hatta. Yang lainnya kayak dari Islam itu Wahid Hasyim masih di Jombang, Pak Agus Salim tidak di Jakarta, Kahar Muzakir lagi di Yogyakarta, Kahar Muzakir di Yogyakarta, Abi Kusno tidak di Jakarta, seperti itu. Nah, pada tanggal 17 sore, nah ini sejarah. Jadi pada tanggal 17 sore, Pak Eri, yang ada orang mengklaim dari utusan Laksamana Maida, yang itu walaupun ini sampai sekarang ini menjadi kajian betul, apa betul ada utusan Laksamana Maida menemui Bung Hatta. Bahkan ada kalau menurut Bang Ridwan Saidi ya, dan kan seperti itu berdasarkan riset dan penelitiannya, itu adalah mahasiswa juga kebetulan berpakai baju putih-putih, ya kan, yang kebetulan memang dari Indonesia Timur, ya kan, mengklaim bahwa ada utusan dari Indonesia Timur kalau tetap besok itu kata-kata 7 kata kalimat itu kami akan memisahkan dan kami tidak mau ikut negara proklamasi, kami mau berdiri sendiri. Kepada Bung Hatta ini kan orang tokoh ya, tokoh yang tetap menjaga keutuhan baru 1 hari. Tapi Bung Hatta menyatakan tidak mungkin saya putuskan sekarang, sore ini, kan jam 4 sore. Karena ini diputuskan berdasarkan kesepakatan, ditandatangani 9 orang pimpinan dan disetujui diketok palu pada tanggal yang namanya diketok palu itu pada sidang kedua itu pada bulan Juli seperti itu. Nah, akhirnya dibawalah oleh Bung Hatta ke tanggal 18 Agustus. Karena 18 Agustus memilih presiden dan wakil presiden dan menetapkan undang-undang dasar. Memilih Soekarno dan Hatta menjadi presiden wakil presiden, menetapkan. Nah, di sini timbul persoalan itu. Nah, akhirnya ya rapat sebentar disampaikan ya umat Islam ya sudah untuk menjaga keutuhan kita, ya kan. Akhirnya kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya itu dicoret. Dicoret dengan berat hati, gitu kan. Kalau apa namanya Bung Bagus Adikusumo, saya lupa ya. Kalau tanggal 17 Agustus kita pekik kemerdekaan dengan sikap takbir Allahu Akbar, pada tanggal 14 Agustus kita mengucapkan istighfar. Nasir, ya kan? Karena dicoret 7 anak kalimat itu, bukan Pak Nasir. Pak Nasir kalau Ki Bagus Adikusumo. Ya. Nah, jadi itu tapi kita terima. Tapi mencari formulasinya adalah kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu karena dilobi kan. Yang dilobi itu tidak ada orang-orang 4 orang itu. Yang dilobi itu Mr. Hasan yang dari Aceh dengan Pak Kasman. Makanya Pak Kasman itu sampai akhir hayat yang melakukan penyesalan yang luar biasa. Pak Kasman ya. Tapi demi untuk menjaga negara kesatuan katanya seperti itu. Ya akhirnya ya itu diganti kewajiban menjalankan syariat Islam itu diganti ketuhanan yang Maha Esa. Tanggal 18 Agustus itulah Pancasila. Jadi saudara-saudara, kalau memang kita ingin menyatakan kapan sesungguhnya hari lahir Pancasila ini menjadi penting betul dalam literatur sejarah supaya kita dan kita tidak boleh menghakimi. Kan orang ada juga sebagian dari kalangan Islam ini menghakimi Hatta. Ini kesalahannya Muhammad Hatta gitu kan. Ya sekali. Lihat perannya pada waktu itu, Hatta yang berperan, tidak Bung Karno loh, tanggal 18 Agustus itu. Bung Karno nggak pernah. Karena Bung Karno lah yang meyakinkan anggota BPPKI sebanyak 66 orang itu untuk menerima Piagam Jakarta pada bulan Juli. Bung Karno lah yang meyakinkan betul. Tapi Hatta kan yang mengambil peran itu. Nah, kita akhirnya memang tanggal 18 Agustus berubah. Pertanyaannya kalau dari yang saya cerita itu,
tepatnya kalau mau dikatakan hari lahirnya Pancasila itu kapan? Dan Pancasila itu munculnya tanggal 22 Juni yang seperti sekarang. Menurut saya, sebagai bangsa Indonesia, hari lahirnya Pancasila itu tanggal 22 Juni. Tapi sebagai negara Indonesia, maka Pancasila itu lahirnya tanggal 18 Agustus. Terus kalau begitu bagaimana sudah ditetapkannya Pak Jokowi tanggal 1 Juni? Nah ini ahistoris nih sebenarnya. Kalau menurut saya tanggal 1 Juni itu sama kayak pemerintahnya SBY dulu menetapkan hari pidatonya Bung Karno. Yang tetap, memang Bung Karno kan pidato juga 1 Juni. Tapi versi pidatonya Bung Karno, Pancasila Bung Karno 1 Juni dengan versinya Piagam Jakarta tanggal 22 Juni dengan versinya 18 Agustus beda. Idenya Bung Karno, Pancasila, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan ini pada tanggal 1 sudah tidak dipertahankan oleh Bung Karno lagi ini. Gagasan itu, maka Bung Karno itu mempertahankan Piagam Jakarta. Itulah dia yang pertahankan pada sidang Juni. Ini yang sering miss ini. Ini orang salah dalam persepsi itu. Justru Bung Karno itu mempertahankan Piagam Jakarta pada sidang kedua BPUPKI itu. Oke. Panjang lebar. Artinya sudah jelas bahwa kita memang menolak 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Pertanyaan ke Ustadz Anin ini terkait dengan sila-sila yang ada di Pancasila yang saat ini, yang kita akui betul-betul Pancasila itu yang saat ini, apakah kontroversinya 22 Juni atau 18 Agustus, tapi hari ini kita mengenal Pancasila ya 5 sila itu. Nah kalau dalam konteks Islam, kalau yang 1 Juni disebut sebagai hari lahirnya Pancasila, sementara ketuhanan yang berkebudayaan di sila yang kelima, bagaimana tuh dibandingkan dengan sila yang sekarang ini? Sila yang Oke, gimana? Jadi ini kan juga menunjukkan bahwa sejarah itu ditentukan oleh penguasa. Siapa penguasanya? Siapa penguasanya. Betul. Dan itu kan baru terjadi sekarang. Artinya Soekarno sendiri dengan kesadaran tadi, artinya Piagam Jakarta itu adalah bagian integral, ya kan? Itu tidak menetapkan 1 Juni. Soekarno menetapkan hari lahir Kartini 21 April itu kan, itu kan berdasarkan surat keputusan Soekarno lah mengangkat ibu kita Kartini itu sebagai pahlawan nasional sekaligus menetapkan 21 April. Tapi Soekarno tidak menetapkan 1 Juni gitu. Artinya dia sendiri yang pidato, dia sendiri tidak menetapkan. Soeharto juga tidak menetapkan. Padahal dia bisa aja. Sangat bisa dong. Ya kan? Tapi kenapa itu tidak pada Soekarno, tidak pada Soeharto, tidak pada SBY, tidak pada bahkan waktu Mega, tidak pada Gus Dur, tidak pada Habibie. Nah, baru pada Jokowi. Nah, ini kan sebenarnya berarti ya karena kekuasaannya Jokowi, bukan karena fakta sejarah. Tadi historis sudah disampaikan. Nah, itu satu catatan penting ya. Artinya karena para presiden dulu menyadari ada persoalan seperti begini. Kalau mau letak tanggal 22 Juni atau 18 Agustus. Itu pilihannya. Kalau mau redaksinya pas 18 Agustus. Kalau mau ngelihat dari mana 18 Agustus dari 22 Juni kan itu. Tapi karena dua-dua kurang dikehendakin, kalau hari-hari kebangsaan yang lain ditetapkan. Tapi justru Pancasila yang menjadi dasar negara tidak ditetapkan oleh penguasa. Ini kan menunjukkan sebenarnya keengganan daripada presiden sebelumnya untuk menetapkan itu, karena pilihannya 22 atau 18. Ini tiba-tiba nyelonong tanggal 1. Iya, apalagi tanggal 1 Juni itu isinya sila kelimanya ketuhanan berkebudayaan itu kan. Nah, jadi dari situ kita udah ngelihat itu tidak mencerminkan. Itu artinya terjadi kita ini diajarkan sejarah yang salah, ya kan? Nah, itu jadi catatan. Jadi ketika ditetapkan tanggal 1, beban ini itu bagi pemerintah itu akan selalu bergema. Setiap tanggal 1 akan ada rakyat akan berbicara tidak tanggal 1. Nah, yang kita katakan seperti sekarang ini, Soekarno tidak menetapkan itu dan lain sebagainya. Setiap tanggal 1 Juni ini menjadi beban bagi pemerintah. Jadi lebih baik itu akan ditinjau ulang saja, karena perpecahan itu akan kembali. Ini kan muncul reaksi dari masyarakat. Selalu ada. Dan ini kan menjadi kurang bagus untuk penguasa kan. Makanya Soekarno dengan yang lain-lain juga tidak menetapkan. Atau tak usah ditetapkan. Kalau memang itu tidak mau, ya kan. Nah, karena pilihannya tanggal 22 atau tanggal
18 Agustus. Tapi dua-duanya kan mereka tidak mau kendakin itu, maka tidak ditetapkan. Lebih baik tidak ditetapkan ketimbang tetapkan, salah. Itu satu catatan, Pak. Nah, yang udah itu umat Islam ini kan, maka ketika kemerdekaan itu kan luar biasa, satu anugerah. Kemudian kalau tadi udah disampaikan, ini kan satu perbedaan yang udah fundamental sekali kan, ketika ketuhanannya. Jadi kalau kita lihat susunannya, susunan itu kan menunjukkan hierarki, mana yang lebih dulu diletakkan kan, dalam prinsip ini kan, itu yang duluan di depan. Kalau kita melihat susunan udah berubah, ya kan, ketuhanan dibalik, udah itu. Bukan hanya susunan, penambahan kata-kata. Di situ kan menunjukkan satu paradigma umat Islam yang ada, memang begitulah ketuhanan yang Maha Esa. Agak susah bagi orang yang trinitas atau yang bukan itu kan, yang menyembah, agak susah itu untuk memahami itu. Jadi nggak bisa dipisahkan, itulah sumbangsih, ya kan, memang peran Islam itu dominan karena tadi diminta bahkan menjadi dasar negara kan. Tapi itu tidak dimasukkan ke situ. Kita artinya karena ada juga orang Islam yang kritis, ibadah ini mereka gagal katanya. Tidak, itu mereka udah berjuang, mereka memasukkan nilai Islam di dalam Pancasila itu suatu luar biasa sekali itu. Nah, jadi kalau kita ngelihat 55 ini justru adalah berkah. Justru sekarang ini kita tidak mengikuti itu. Di mana kita cari lagi sila yang keempat? Itu kerakyatan yang dipimpin oleh, nggak ada lagi sekarang ini kan, di mana di dalam mekanisme. Jadi antara apa yang ada, maka kita semakin terpuruk, kita semakin jauh ini. Jadi yang perlu disadarin, umat tokoh-tokoh Islam itu sudah membawa konsep Islam itu sebagai rahmat bagi negara ini. Jadi mereka ketika mengenalkan Islam luar biasa ya, justru supaya membawa negara ini berkah. Dan kita ini semakin jauh daripada Pancasila yang mereka, bahkan Soekarno sendiri ibaratnya mengakui kan dengan dekret yang dikeluarkan 5 Juli itu kan, itu mengakui gitu loh. Kok sekarang malah dimusuhin. Jadi perlu bagi non muslim ya, bagi yang sekuler itu perlu diketahui, Islam itu hadir justru untuk membawa kesejahteraan, kemakmuran, keadilan gitu loh. Dan itu tercermin di dalam Pancasila, nggak bisa dinafikan. Karena tokoh-tokoh tadi yang disebutkan, yang kalangan nasionalis, mereka meletakkan tidak seperti begitu kan. Oleh itu pemahaman mereka terhadap itu juga bisa berbeda kan. Pemahaman terhadap kebangsaan bisa berbeda, terhadap internasionalisme bisa berbeda. Apa parameternya, tafsir terhadap itu bisa berbeda gitu loh. Nah, tapi kalau umat Islam ini kan dia meletakkan itu dalam perspektif ya, yang begitu indah ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat gitu loh. Nah, siapa yang memandang makna hikmah ini? Kemanusiaan, bukan sekadar humanisme kan, bukan, tapi kemanusiaan yang adil dan beradab itu loh. Adab ini bukan sekadar etika, Pak, bukan kemanusiaan yang adil dan sopan gitu loh. Adab ini dia punya nilai yang sangat tinggi di ininya. Adab itu ibaratnya kita mengerti, kalau dalam bahasa filsafat kita mengerti ontologis, kemudian juga aksiologisnya, epistemologisnya, kita mengerti kondisi terhadap sesuatu. Ada adab itu bukan sekedar sopan santun, itu iya, tapi bukan sopan santun terhadap alam, sopan santun terhadap ilmu, sopan santun kita terhadap Tuhan ibaratnya ya kan, sopan santun dalam negara ibaratnya, ada adab dalam politik, adab begitu. Oke, mantap. Kita tutup, ada pertanyaan terakhir nih Pak Ketum. Kalau misalnya rezim yang akan datang ini misalnya mau mengubah, artinya nggak ada lagi yang namanya 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila gitu, dirubah tanggal 22 atau tanggal 18 Agustus. Itu dari sisi hukum ketatanegaraan boleh? Masih bisa? Saya kira gini, sebenarnya relasi antara agama dan negara, ini kan relasi ya, bagaimana meletakkan hubungan antara agama dan negara itu sudah selesai, sudah tidak perlu diperdebatkan. Karena kita mengalami atau kita melalui perdebatan, tukar pikiran, ya kan, perdebatan yang sudah cukup panjang. Tadi sebagaimana saya kemukakan, pada tanggal awal Mei sampai Juni awal itu tetap terjadi perdebatan yang luar biasa. Dari dua itu maka dapatlah rumusan. Ya kan, kalau Pak Nasir menyatakan kalimatus sawa, ya kan, kalau Muhammadiyah mengatakan darus sahada, negara kesaksian, ya kan.
Seperti itu. Kesepakatan lah, ya kan, Gentleman of Agreement kita berbangsa dan bernegara meletakkan Pancasila itu Israel pada tanggal 22 Juni. Oke, kalau kita lihat mundur kita, kalau tidak tanggal 22 Juni maka tanggal 18 Agustus. Inilah yang diletakkan. Nah, ini kan mengalami pasang surut. Nah, kenapa Bung Karno akhirnya umat Islam juga ya sudah mengalah pada waktu itu, ada kita terima. Bung Karno menyatakan nanti kepada kalangan Islam, kaum Islam, kalangan Islam, kalau memang betul ingin menetapkan spirit ajaran Islam, nilai berbanyak anggota dewan, anggota parlemen, nah seperti itu. Nanti kita ada waktu, kalau sudah waktunya kita akan membahas lagi, menyusun undang-undang dasar kita yang baru, ya kan? Karena ini kan sementara dianggap. Maka itulah pemilu kita, kembali lagi perdebatan itu Pak Eri, dalam perjalanan sejarah kita, ini kan perdebatan fase awal, fase pertama. Itu akan terjadi terulang lagi perdebatan itu pada fase kedua, hasil pemilu tahun 55. Betul. Karena hasil pemilu 55 itu jelas, salah satu ide gagasan Masyumi itu ingin tetap lagi meletakkan, kembali lagi meletakkan nasab negara itu Islam. Karena itu sah, karena sah diletakkan. Nah, itulah membentuk yang namanya Badan Konstituante. Badan Konstituante inilah yang untuk membentuk konstitusi. Dan mereka melakukan bekerja juga di Bandung. Badan Konstituante ini memilih, kan 55 itu memilih DPR dan memilih anggota Konstituante. Dan pemenangnya Masyumi pada waktu itu. Pemenang Masyumi itu dapil. Dari 15 dapil ya kalau nggak salah, itu 10 dimenangkan Masyumi. Memang popular vote kita kalah. Ini problem popular vote ini dari sejak ada pemilu menjadi problem. Karena popular vote ini adalah penduduk Jawa lebih banyak. Memang popular vote kita kalah dengan yang namanya PNI. Tapi jumlah kursi DPR sama. Jumlah komposisi di Badan Konstituante beda-beda dikit, nah, seperti itu. Nah, pada waktu di Badan Konstituante itu terjadi memang perdebatan lagi, tapi sudah mulai ada mau titik temu. Nah, sudah kembali ada titik temu itu, tapi sayangnya memang pada waktu itu, sayangnya ada kalangan-kalangan tertentu tidak mau sampai kompromi ini. Maka Bung Karno, Bung Karno itu lagi di Jepang, ya kan? Ya lagi di Jepang, nah ya lagi bersama Dewi, ya kan? Ratnasari Dewi, seperti itu, dipanggil pulang untuk segera memperlakukan Undang-Undang Dasar 45 kembali kan? Jadi membubarkan konstituante. Yang bayangkan hasil pemilu konstituante itu, hasil pemilu dibubarkan dengan mengeluarkan dekret presiden. Tapi itu panjang sejarahnya. Nah, pada waktu membubarkan Bung Karno itu, ini Bung Karno memanggil dulu fraksi NU yang ada di DPR. Yang datang ke Bung Karno itu adalah Pak Idam Halik, ya kan, Pak Idam Halik dengan Saifuddin Zuhri, dua orang, Pak Saifuddin Zuhri ke istana. Panjang lebar Bang Karno menyatakan saya ingin sudah menyetop pembahasan konstitusi dan saya ingin memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45. Karena gerah juga Bung Karno pada waktu yang bersamaan kan, pada waktu konstitusi RIS kan tidak, sistemnya tidak presidensial. Pada Undang-Undang sementara juga seperti itu kan. Dan Bung Karno kan seolah-olah tinggal stempel saja gitu. Nah, Bung Karno ingin kembali kepada Undang-Undang 45, tapi meminta dukungan dari kalangan NU. Apa yang ditanyakan oleh Pak Idam Halid dan ditanyakan oleh Pak Saifuddin Zuhri, di mana mau diletakkan Piagam Jakarta itu? Itu loh pertanyaan. Bung Karno menyatakan Piagam Jakarta tidak bisa kita lupakan, Piagam Jakarta tidak bisa, bagian yang tidak terpisahkan dari yang menjiwai. Ya, bagian tak bisa menjiwai. Ditanya apakah hanya dokumen historis, apakah hanya dokumen sejarah, atau dia menjadi sumber hukum. Bukan dia menjadi tidak hanya sebagai dokumen historis, tapi dia menjadi sumber hukum dan dokumen hukum. Oke, kalau gitu NU terima. Masyumi masih belum menerima. Masyumi itu masih belum menerima. Apa yang menjadi pasukan? Karena Masyumi ini sangat konstitusionalisme. Ini kan hasil pemilu kok mau dibubarkan begitu saja. Maka Masyumi banyak mempertanyakan beberapa, apa betul gagal konstituante. Yang juru bicara Masyumi pada itu Pak Dr. Anwar Haryono, itu pertanyaannya tajam-tajam sekali. Kalau tidak salah 15 pertanyaan, masing-masing nomor itu bisa 3 atau 4, sehingga membuat kalang kabut memang pemerintah pada waktu itu diwakili oleh Perdana Menterinya Juanda.
Perdana Menteri Juanda itu tokoh Muhammadiyah juga. Nah, Juanda menyatakan dalam resmi jawaban pemerintah pada waktu itu bahwa menyatakan bahwa kembali pada Undang-Undang 45 Piagam Jakarta bagian yang tidak terpisahkan, bagian yang utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi sumber hukum. Nah, dengan hal seperti itulah akhirnya Masyumi menerima. Maka kembalilah setelah 5 Juli 59 itu kembali Undang-Undang 45. Nah, jadi banyak orang yang ahistoris. Banyak orang yang menyatakan kalau sekarang ini kalau kita bicara Piagam Jakarta seolah-olah mengerikan. Justru Piagam Jakarta adalah titik temu. Justru itu ya. Titik temu Piagam Jakarta itu. Solusi Piagam Jakarta itu tidak barang haram. Piagam Jakarta itu bagian yang tidak terpisahkan dari pemberlakuan Undang-Undang 45 dan itu sekarang sudah real. Apa negara Indonesia ini negara ya? Indonesia negara berdasarkan ketuhanan. Dengan kewajiban. Udah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya nih kalau lihat dalam pendekatan tapi ontologis dan apa satu lagi tadi aksiologis ya, epistemologi, ontologis, aksiologis itu kita lihat urutannya tuh. Ini urutannya betul-betul luar biasa dibuat oleh orang-orang tua kita dulu. Jarang generasi sekarang ini bisa membuat. Pertama itu meletakkan nilai-nilai prinsip-prinsip ketuhanan. Jadi sang pemilik alam ini yang maha berkuasa, maha tinggi, maha menciptakan tadi, diletakkanlah ketuhanan itu. Ya kan? Nah, dari nilai-nilai ketuhanan itu diturunkan. Kan karena untuk menjalankan prinsip-prinsip nilai-nilai ketuhanan itu kan harus yang mau diberikan amanah. Ini surat Al-Baqarah ya. Kalau pendekatan kita Islam itu, yang mau diberikan amanah itu bukan manusia awalnya. Malaikat nggak mampu, nggak sanggup malaikat untuk menjadi khalifatul fil ardh itu. Surat Al-Baqarah ayat 30 ya, Ustaz. Tidak mampu, nggak sanggup. Jin, iblis juga nggak mampu. Yang mampu yang diberi kepemimpinan itu manusia. Jadi ada nilai-nilai transendental untuk menjalankan nilai-nilai transendental itu, maka diperlukan yang namanya khalifah itu. Itulah manusia itu. Ya kan? Itulah maka muncul di alinea kedua atau sila kedua itu kemanusiaan. Ya. Tapi kemanusiaan yang kita maksud itu kemanusiaan yang bagaimana? Apakah kemanusiaan versinya barat? Ya kan? Kemanusiaan versi barat yang meletakkan bahwa manusia sumber pusat apa istilahnya? Itu Pak Ustadz dalam filsafat itu manusia anthropocentric. Anthropocentris. Man is a measure of everything. Manusia penentu segala-galanya. Ukuran yang menentukan. Di kita tidak, Pak Heri. Di kita itu meletakkan manusia menjalankan dalam rangka menjalankan amanah sebagai khalifah atau menerapkan nilai-nilai prinsip-prinsip ketuhanan itu sendiri. Maka kemanusiaan kita itu bingkainya adalah bukan kemanusiaan humanity mata. Ya, tapi meningkatkan kemanusiaan yang beradab itu dalam Tuhan yang Maha Esa itu. Betul. Oke. Ya. Kalau misalnya kembali ke pertanyaan tadi, ya, sebentar, dikit lagi. Ketuhanan yang Maha Esa baru turun ke persatuan dalam konteks negara bangsa, manusia secara umum, ketuhanan, manusia secara umum, negara bangsa, persatuan Indonesia. Dan dalam tata mengelola persatuan Indonesia kan perlu dalam mekanisme. Dan banyak orang, mekanisme pengambil keputusan itulah diambil secara musyawarah tadi. Kerakyatan yang kita inginkan itu bukan kerakyatan kayak model sekarang ini. Ini menyimpang loh. One man, one vote, one value. Tidak. Kerakyatan yang diinginkan oleh the founding father kita atau the parents father kita itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ada kata-kata lu luar biasa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ini nanti dalam Pak Anina dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Demokrasi yang kita pilih ada demokrasi yang berhikmah dalam lembaga-lembaga perwakilan. Baru dalam rangka itu semua apa untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Sekarang ini orang hanya lip service mengucapkan Pancasila itu. Saya Indonesia, saya cinta, saya Indonesia, saya Pancasila. Ketangkap dia melakukan korupsi, berarti dia anti Pancasila. Dia melakukan ini, dia melakukan perbuatan-perbuatan homoseksual dan sebagainya, berarti dia anti Pancasila. Melakukan nilai-nilai itu, ya kan? Hidupnya bebas dan lain sebagainya, tidak ada aturan-aturan itu. Nah, jadi menurut saya, bagaimana kita membahas sekarang ini, menurut saya kita dari kalangan Islam sudah tidak lagi perlu membentur-benturkan. Sudah selesai itu, Pak Eri. Sudah selesai Pancasila. Sudah selesai Pancasila dan Islam itu korelasi. Ya, sudah selesai. Hubungan antara agama dan negara sudah selesai. Dan itu sudah terbukti. Banyak sekali nilai-nilai hukum Islam itu sudah menjadi hukum negara. Ya. Tugas kita sekarang ini bagaimana
nilai-nilai Islam, hukum-hukum Islam itu menjadi hukum negara. Itulah yang kita perjuangkan melalui satu-satunya melalui partai politik. Tidak ada jalan lain. Jadi apa kaidah usul fikihnya? Karena ini ada alat ilatnya itu bahwa instrumentalnya itu adalah parpol, maka wajib kita untuk berpartai itu, Pak Eri. Tanpa ini kan sebagai alat seperti itu. Kecuali kita kayak kawan-kawan yang lainnya, khilafah. Ya khilafah pemimpinnya langsung khalifah dong. Memang tidak perlu instrumen partai lagi, dia langsung putuskan kayak gitu loh. Sekarang dalam negara yang majemuk yang namanya Indonesia ini, bagaimana nilai-nilai Islam untuk memperdik atau membentengi baik dalam bentuk norma maupun ada ajaran atau aturan yang dari luar dibingkai dengan Islam ini, memang nggak mau melalui yang namanya parlemen. Karena pilihan kita demokrasi. Tak kala kita memilih parlemen, maka otomatis kita memilih partai. Makanya kenapa kita menghidupkan kembali, reborn kembali Masyumi ini dalam rangka menegakkan politik yang bernilai, dalam rangka menjalankan politik yang bermoral, dalam rangka menjalankan politik untuk menjalankan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, permusyawaratan dalam rangka keadilan sosial itu, Pak. Oke. Terima kasih. Kalau misalnya tadi pertanyaan saya terkait dengan apakah mungkin rezim yang akan datang ini mengubah tanggal 1 Juni tidak lagi. Kalau itu kan masalah teknisnya. Teknis saja ya, kalau bahasa itu memang ada kemauan politik dari itu kan rezim. Memang bukan kita merubah, mengembalikan pada rel sejarah yang sesungguhnya. Karena tanggal 1 Juni itu hari pidatonya Bung Karno, kita hargai. Memang kalau disebut, boleh kalau mau disebut. Tetap saja hari 1 Juni adalah kita memperingati hari pidatonya Bung Karno. Karena pidato saja, belum ada keputusan. Betul. Keputusannya itu baru tanggal 22 Juni, keputusannya itu baru ada tanggal 18 Agustus. Keputusannya itu baru ada tanggal 5 Juni tahun 59, itu keputusan. Seperti yang disepakati bersama. Tapi kita tidak boleh menghakimi kan. Bung Karno tadi kata Ustaz, Bung Karno sendiri tidak ingin mensakralkan dirinya sendiri atau mengkultuskan seperti itu. Tapi generasi sekarang ini memang kita harus betul-betul mempelajari sejarah. Memang sejarah kadang-kadang dibuat oleh para pemenang, kadang-kadang membelokkan sejarah itu. Ya tergantung seleranya penguasa ya. Terima kasih Pak Ketua Umum Ustadz Anin. Pemirsa Masyumi TV, kita berharap sekali untuk like, subscribe, kemudian share juga komen acara kita hari ini. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.